Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Jamin FM akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tuyul. Istri harus menyusui setiap hari. Cerita ini bersumber dari www.santaiaja.co. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari impitan ekonomi, tak jarang membuat orang berpikiran pendek. Lalu mereka tergiur ingin cepat kaya. Cara singkat dan mudah tanpa usaha keras. Dan jalan satu-satunya adalah pesugihan. Karena pesugihan banyak dipilih demi meraup kekayaan dengan cara instan. Seperti yang dilakukan oleh Andi, warga Jakarta. Kisah horor ini diceritakan oleh teman Andi yang bernama Chris. Berikut cerita horor pesugihan yang dilakukan Andi dan istrinya hingga keduanya harus meregang nyawa. Chris mengaku sudah berteman dengan Andi cukup lama. Mereka berdua berasal dari daerah yang sama, yaitu di Jawa Tengah. Kemudian sama-sama merantau di Jakarta. Dan juga bekerja di perusahaan yang sama. Rumah kontrakan mereka pun bersebelahan atau bertetangga. Mereka berdua sudah 5 tahun bekerja di perusahaan kontraktor. Namun suatu hari, perusahaan itu melakukan pengurangan karyawan. Dan sudah bisa ditebak bahwa keduanya pun akan menjadi korban PHK. Lalu dari hasil uang pesangon itu, Chris memilih membeli mobil secara kredit dengan tujuan ingin membuka layanan taksi online. Sementara si Andi lebih memilih untuk membuka warung kopi yang tak jauh dari rumah kontrakan mereka. Suatu saat, si Chris beristirahat di rumah kontrakannya. Lalu kemudian si Andi datang. Dan keduanya terlihat saling mengobrol. Saat itu Andi mengeluh soal kondisi keluarganya. Warung kopi yang ia rintis sudah mulai merugi. Sementara gaya hidup istrinya tetap glamor. Warung kopinya sudah merugi, tapi gaya hidup masih tetap glamor. Andi pun akhirnya terlilit hutang dari pinjaman online. Kepada teman dekatnya itu, si Andi akhirnya mengutarakan niatnya untuk membeli tuyul. Terang saja itu membuat si Chris kaget. Chris terus mengingatkan si Andi agar membatalkan niatnya itu. Namun rupanya himpitan ekonomi dan utang membuat Andi berpikir pendek. Tentu aja si Chris pun gak bisa membendung apa yang sudah menjadi niatnya si Andi. Dan Andi pun ketika melakukan itu, mempunyai niat itu, dia sudah mendapatkan persetujuan dari istrinya. Beberapa hari kemudian, Andi itu meminta Chris untuk mengantarnya ke rumah pamannya di Klaten, Jawa Tengah. Keduanya berangkat menggunakan kereta. Dan istrinya Andi pun ikut bersama Andi dan Chris.
Pada hari itu, hari Kamis, mereka memutuskan berangkat pagi hari. Dan selama perjalanan, Andi terus mengeluh soal rumah tangganya. Ia yang sebelumnya kecukupan, materi dan segala macamnya itu mencukupi, kini harus jatuh miskin. Dan dalam perjalanan itu Andi beberapa kali mengingatkan si Kris untuk tidak menceritakan hal ini kepada orang lain. Jadi Andi menceritakan curhatannya Andi kepada si Kris. Lalu si Andi meminta tolong kepada si Kris bahwa jangan kamu ceritakan kepada orang lain. Dalam perjalanan, Andi dan Kris saling mengobrol satu sama lain. Andi pun selalu curhat atas kondisi keluarga yang ia alami. Lalu tanpa mereka sadari, mereka sudah sampai di Klaten. Akhirnya mereka turun dari kereta dan kemudian mereka menuju rumah pamannya Andi. Rupanya niat Andi untuk memelihara tuyul pun sudah diketahui oleh pamannya. Aneh, sangat aneh. Sang paman pun seperti nggak melarang atas keinginannya si Andi ini. Bahkan melalui pamannya, Andi mengetahui banyak masalah pesugihan tuyul. Andi juga sebelumnya telah diminta untuk mempersiapkan sejumlah persyaratan jika hendak memelihara tuyul. Di antaranya sesajen dan sejumlah uang. Padahal saat itu kondisi ekonomi keluarganya si Andi sedang terpuruk. Tapi apa yang pamannya minta adalah sesajen dan sejumlah uang. Beberapa saat Andi dan istrinya lalu Kris dan paman Andi ikut berangkat ke suatu tempat pesugihan tuyul. Perjalanan dari rumahnya pamannya si Andi ke tempat itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Lalu dari perjalanan selama 2 jam, mereka juga harus melalui jalanan setapak. Dan mereka harus jalan kaki. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah tujuannya mereka. Rumah yang terlihat sederhana, lalu terlihat di dalam situ ada seorang kakek tua yang menyambut kedatangan Andi bersama rombongan. Lalu mereka dipersilakan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan di dalam rumah itu kakek tua yang dipanggil Andi dengan sebutan guru menanyakan beberapa persyaratan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Andi. Setelah segalanya siap, si kakek ini mengajak mereka ke sebuah tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Tempat itu disebut lereng, sebuah tempat berupa perbukitan yang dipenuhi pohon-pohon besar. Pohon-pohon yang sangat rimbun dan terlihat sangat menakutkan. Di lokasi itu kakek tua itu kembali mengingatkan Andi atas niatnya. Namun sepertinya si Andi ini sudah benar-benar yakin dengan apa yang akan dilakukannya. Lalu tiba di sebuah batu besar, Andi diminta menyiapkan sesajen yang tadi sudah disiapkan. Lalu atas bimbingan si kakek tadi, bimbingan kakek tua ini,
Andi melakukan ritual yang hampir memakan waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Dan tibalah waktunya. Andi kemudian diminta untuk membuka matanya. Samar-samar, satu persatu, sosok makhluk menyerupai anak kecil menghampiri Andi. Entah berapa jumlahnya. Andi lupa untuk menghitungnya. Rupanya itu adalah sosok makhluk yang disebut tuyul yang hendak dipelihara oleh si Andi. Sosoknya mirip anak kecil, namun memiliki raut wajah seperti orang dewasa. Matanya sedikit besar. Kemudian pada bagian daun telinga sedikit memanjang dan runcing. Dan pada bagian mulut terlihat gigi-gigi yang tajam. Mereka berlarian ke sana kemari layaknya anak kecil yang sedang bermain. Setelah beberapa saat sosok makhluk itu hanya tersisa 5 tuyul. Dan menurut kakek tua, tuyul di lokasi ini sangat banyak. Kedatangan mereka tadi bermaksud untuk melihat kecocokan. Rupanya ada 5 tuyul yang sudah merasa cocok dengan Andi. Kini giliran Andi yang diberikan kesempatan untuk memilih satu di antara 5. Lalu Andi perhatikan satu persatu dari kelima tuyul itu. Dan akhirnya Andi memilih kepada tuyul yang berada di tengah. Kakek tua tadi itu kembali mengingatkan si Andi agar memperlakukan tuyul itu layaknya anak sendiri. Dan jangan sekali-kali menolak keinginannya, kata si kakek tersebut. Tanpa ragu pun si Andi segera menyetujui apa yang jadi permintaan si kakek tua tadi. Tak lama kemudian Andi pun berpamitan. Namun sebelum berpamitan, kakek tua itu meminta Andi untuk tidak berhenti atau mampir di tengah perjalanan. Karena permintaan itu pula, paman Andi tidak ikut satu mobil dengan Andi. Karena dikhawatirkan pada saat satu mobil dengan Andi, pasti si Andi akan mengantarkan pamannya untuk pulang dulu. Lalu singkat ceritanya, mereka sudah berada di Jakarta. Andi, Chris dan istrinya sudah tiba di Jakarta. Dan mereka meminta kepada si Chris untuk merahasiakan semua ini kepada orang-orang. Seminggu berlalu, Chris seperti biasa disibukkan dengan usahanya sebagai supir taksi online. Sementara Andi jarang terlihat keluar rumah. Suatu sore, Chris bertemu Andi di depan kontrakan mereka. Menurut Andi, ia masih fokus untuk mengurus si tuyul yang sudah ia dapatkan dari kakek yang berada di Klaten tadi. Sesuai arahan kakek tua itu, tuyul itu butuh seminggu untuk beradaptasi. Sehingga Andi dan istrinya lebih banyak menghabiskan waktu
di dalam kamar bersama tuyul. Jadi mereka bertiga antara Andi, istrinya, dan tuyul itu menghabiskan 1 minggu penuh itu di dalam kamar. Dan hanya 3 hari ekonomi Andi dan istrinya mulai terlihat. Yang awalnya hanya tinggal di rumah kontrakan, kini ia mulai membeli rumah. 3 hari berlalu, kemudian membeli bangunan untuk dijadikan konveksi. Sebagian karyawannya ia rekrut dari kampung halamannya si Andi. Setiap 3 hari hartanya itu sudah dipastikan bertambah. Dan ya, itulah kehidupan Andi dan istrinya saat ini. Bahkan hanya 1 bulan rumah kontrakan yang ditinggalin si Chris akhirnya pun dibeli oleh si Andi. Bagi si Chris yang mengetahui rahasia Andi mungkin sudah tidak begitu kaget dengan kekayaan yang Andi dapatkan secara tiba-tiba. Namun suatu hari si Chris sempat penasaran penghasilan yang didapat dari tuyul itu menurut Andi sesuai perjanjian. Tuyul akan menghasilkan uang sesuai dalam perjanjian yang sudah mereka perbuat. Dalam perjanjian yang sudah mereka sepakati. Saat perjanjian sebelumnya, Andi mengaku menyerahkan uang 5 juta. Sehingga kini tuyul yang dipeliharanya menghasilkan uang sebesar 5 juta per hari. Chris pun lalu bertanya kepada Andi mengenai resiko memelihara tuyul. Andi pun langsung menjawab, resiko memelihara tuyul itu adalah nyawa. Nyawa yang harus dipersembahkan setiap 3 bulan sekali. Itu kata si Andi. Mendengar jawaban Andi, tubuh Chris merasa merinding. Dan ia baru sadar sejak perjanjian itu hingga sekarang sudah hampir memakan waktu 3 bulan. Berarti sudah ada nyawa yang dipersembahkan kepada si tuyul yang dipelihara. Dan benar saja, tidak lama kemudian salah seorang karyawan konveksi milik Andi hari itu mengalami kecelakaan. Tangannya terpotong, mesin hingga terputus. Darahnya berceceran di lokasi kejadian. Karena luka yang cukup parah, tak lama kemudian ia pun akhirnya meninggal dunia. Bagi orang awam, kejadian itu mungkin dianggap kecelakaan kerja. Namun tidak bagi si Chris. Karena ia tahu betul kecelakaan itu merupakan tumbal pertama pesugihan tuyul yang dilakukan oleh Andi. Si Chris saat itu sudah sempat mengingatkan Andi soal pesugihan tuyulnya. Namun rupanya omongan si Chris itu gak digubris sama si Andi. Andi sedikit demi sedikit mulai berubah, sikapnya itu mulai berubah. Jadi apa yang berubah di dalam diri Andi itu bukan hanya sikap, hartanya pun juga sudah mulai berlimpah. Segala kebutuhan Andi yang semula serba kekurangan, kini semuanya serba berkecukupan.
Bahkan boleh dibilang lebih. 3 bulan berlalu, Chris mendengar bahwa 3 bulan sudah berlalu. Lalu Chris mendengar kabar bahwa istri Andi mulai mengeluh kesakitan. Hal itu karena setiap hari istri Andi harus menyusui tuyul yang menjadi peliharaan si Andi. Dan pada saat menyusui, itu layaknya anak kecil. Dan tidak hanya sekali dalam satu hari. Itu bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari. Suatu hari Andi kedatangan keponakannya dari kampung halaman. Dan menurut Andi, keponakannya itu akan melanjutkan sekolah di Jakarta sambil bekerja. Tentunya bekerja di perusahaan konveksi milik Andi. Nggak hanya itu, Andi juga memberikan motor sport untuk keponakannya. Akan tetapi, kembali kepada tumbal nyawa yang sudah dijanjikan tadi. Dan hanya selang 1 minggu, keponakannya itu mengalami kecelakaan. Dan ia terjatuh dari sepeda motor sport yang sudah dibelikan sama Andi. Lukanya itu sudah cukup parah dan mungkin tidak bisa tertolong. Pada akhirnya, nyawanya pun tidak tertolong. Namun bagi Chris melihat peristiwa itu tidak kaget. Ia tahu betul bahwa keponakan Andi akan menjadi tumbal pesugihan tuyul si Andi. Dan usai kecelakaan itu, Andi mengaku sempat dendam kepada keluarga keponakannya. Untuk itu Andi mengaku mengiming-imingi keponakannya untuk ikut dengannya ke Jakarta. Dan agar keluarga keponakannya itu tidak menolak dan tidak curiga, Andi berjanji akan membelikan keponakannya itu sepeda motor sport. Usaha yang dirintis Andi dan istrinya semakin maju. Harganya pun terus berlimpah. Namun di balik itu seringkali muncul keanehan-keanehan yang tidak masuk logika. Hampir setiap 3 bulan pasti ada korban jiwa. Andi yang mulai merasa takut, lalu memutuskan pindah ke tempat yang lebih jauh. Dan sejak saat itu, Chris tidak pernah bertemu lagi sama Andi. Hampir setahun berlalu, Chris tak pernah lagi mendengar kabar Andi dan istrinya. Lalu tiba-tiba Chris dikagetkan dengan suara telepon dari temannya. Saat itu ia mengabarkan Andi meninggal dunia. Dan meninggal dalam sebuah kecelakaan. Chris sempat menemui istri Andi dan meminta istri Andi untuk mengembalikan tuyul itu. Apalagi sejak istri Andi sering mengeluh sakit pada bagian payudaranya akibat sering menyusui tuyul. Bahkan tidak lama kemudian dokter memvonis bahwa istri Andi menderita kanker payudara.
Lalu atas saran si Kris, istri Andi pun berangkat ke Jawa Tengah untuk mengembalikan tuyul kepada si kakek tua di mana tempat mereka mendapatkan tuyul tersebut. Namun kakek tua itu sempat mengingatkan sebelumnya, jika tuyul itu dikembalikan, maka harga kekayaan yang selama ini dimiliki Andi dan istrinya akan ikut habis. Dan istri Andi pun menyanggupi. Lalu benar saja, hanya selang 2 hari sejak istri Andi mengembalikan tuyul itu, pabrik konveksi milik Andi hangus terbakar. Satu persatu hartanya habis untuk berobat dirinya. Bahkan tak lama kemudian istri Andi pun meninggal dunia karena kanker payudara yang dideritanya sudah cukup parah. Sobat Cemin, dari sini kita belajar bahwa menjemput rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa itu bukan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Andi dan istrinya. Yakinlah bahwa rizki itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Seberapa besarnya, kita harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sobat Cemin, sekian cerita kali ini. Nantikan cerita horor berikutnya. Tentunya dengan cerita yang lebih menarik dan lebih seram. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.